شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتضاعف الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah bisa melaksanakan puasa Ramadan genap 20 hari. Hari ini insyaallah malam ini kita memasuki malam yang ke-21. Demikian cepat waktu berjalan. Apalagi kalau kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan penuh keikhlasan, penuh kerinduan, penuh berharap rahmat Allah dan ridhonya. Hari-hari ini berjalan terus sehingga Allah menyampaikan di dalam Al-Quran serangkaian ayat puasa ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu sebulan penuh, tapi ternyata hanya hari-hari yang bisa dihitung. Demikian berjalan dengan cepat sampai tinggal 10 hari terakhir. Di dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir ini melaksanakan i'tikaf mulai awal. Dalam sejarahnya awalnya Rasulullah i'tikaf di 10 hari pertama. Kemudian Nabi i'tikaf juga di 10 hari kedua, pertengahan. Kemudian ketika akan memasuki 10 hari terakhir, ada malaikat yang memberitahu, wahai Muhammad, sesungguhnya Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir itu. Karena itu perkuat ibadahmu, lakukan mujahadah. Dan sejak itulah Rasulullah langsung menengok sahabatnya, mengumumkan, man arada an ya'takif falya'takif fil ashril awakhir. Siapa di antara kalian yang ingin i'tikaf, i'tikaflah di 10 hari terakhir. Maka ini awal-awalnya. Kemudian dalam kehidupan Rasulullah sehari-hari yang namanya sholat malam itu sudah sangat kuat sekali, bahkan wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sholat malam ini akan dapat menjadi bekal untuk diberikannya maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Para ulama tafsir mengatakan maqam mahmuda itu adalah derajat yang tinggi yang diharapkan oleh al-awwalun wal akhirun, manusia seluruhnya. Karena Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh enggak bisa, Nabi Ibrahim enggak bisa, Musa, Isa enggak bisa, terakhir datang kepada Rasulullah SAW untuk minta syafaat, dan Nabi yang diberi hak untuk memberikan syafaat. Karena itu jamaah sekalian, Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Nabi SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarah. Nabi itu kalau sudah mau memasuki 10 hari terakhir, sudah masuk, maka Nabi mengikat sarungnya. Artinya ini sebuah kinayah, penggambaran sudah tidak ada akrab lagi dengan tempat tidur, apalagi berhubungan sama istrinya sudah tidak ada. Aslinya berhubungan sama istri malam itu boleh, kalau siang tidak boleh. Tapi khusus 10 hari terakhir libur, tidak ada begitu. Dan ini para istri juga harus ridho, karena ada sesuatu yang sangat tinggi sekali nilainya. Kemudian Rasulullah wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya tentu dengan ibadah kepada Allah, yang dalam hadis Bukhari disebutkan Aisyah menceritakan radhiyallahu anhu
sholat Nabi itu, sholat malam Nabi itu di waktu Ramadan atau tidak, yang sangat permanen dan kokoh itu 4-4-3. 4-4-3 ini kata Aisyah amat panjang sekali, hampir mau subuh baru selesai karena tidak waktu puasa. Dan Rasulullah SAW selain tuluhunna wa husnuhunna, karena itu setiap rakaat itu bisa mencapai 3 juz 4 juz, atau bisa Al-Baqarah, Al-Imran itu 1 rakaat. Karena Nabi menikmati sendirian, maka itu Quran sudah melekat pada dirinya, maka seperti itu. Jadi sholat malam itu unggulnya karena rakaatnya panjang. Di zaman Nabi SAW secara pribadi dilakukan begitu. Karena itu Rasul tidak membiarkan di 10 hari terakhir ini untuk menghidupkan malamnya sepenuhnya. Dan Rasulullah juga iktikafnya siang malam selalu 10 hari setelah peristiwa itu, 10 hari, kecuali di akhir perjalanan hidup beliau Nabi 20 hari. Artinya menjelang wafat malah ditingkatkan seperti itu. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Pada dasarnya Ramadan ini seluruhnya mulia, seluruhnya baik. Sama dengan kalau sampean berada di tanah haram itu semuanya baik. Meskipun di 10 hari terakhir ini ditingkatkan mujahadahnya, ditingkatkan puncak kesungguhannya, karena ingin meraih kemuliaan yang sangat dahsyat, yang mana 1 malam lebih baik nilainya amal-amal soleh di malam itu daripada 1000 bulan. Yang kalau dihitung 1000 bulan dikalikan 12, 1 tahun ketemu 83 tahun lebih dikit. Sehingga 1 malam Lailatul Qadar itu nilai kebaikannya sama dengan 83 tahun. Dan karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar selalu melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir itu. Tentu amalan yang juga tidak kalah penting adalah menghidupkannya dengan sholat malam, dengan zikir, dengan doa, dengan bacaan Quran. Dan alhamdulillah Masjid Mujahidin ini sudah sekian lama melakukan atau melaksanakan Qiyamul Lail. Ada orang yang menyaksikan, kenapa harus Qiyamul Lail? Bukankah tarawih itu cukup? Jamaah sekalian, sebenarnya jumlah sholat malam itu tidak terhitung, tidak ada hitungan yang pasti. Karena apa? Karena di dalam Quran tidak ada pembatasan. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu illa qalila. Wa minal laili, dari setengah malam. Dan Nabi dalam lesannya, dalam hadis qauli tidak pernah membatasi sholat malam. Apa yang diceritakan Aisyah itu apa yang dilihat oleh Siti Aisyah 4-4-3. Ini bukan menjadi permanen, bukan menjadi suatu pilihan yang satu-satunya. Karena itu sejak Mekah Madinah diinstruksikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada masanya, di mana tarawih harus 23 masa itu, maka hingga hari ini terus begitu, seperti itu. Karena itu Syekh Al-Albani pernah mengusulkan agar di Madinah dirubah menjadi 11. Maka ulama-ulama di sekeliling Madinah tidak terima. Sesuatu yang sudah menjadi sunnah, kebiasaan, jangan dirubah lagi begitu. Tapi alhamdulillah ini bukan persoalan yang penting untuk kita bincangkan. Yang terpenting panjenengan melaksanakan sholat malam, sholat tarawih berjamaah dan seterusnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mengikat sarungnya, menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, maka Nabi tidak melewatkan agar istri-istrinya, keluarganya semua juga ikut menikmati indahnya ibadah di 10 hari terakhir di malam hari. Oleh karena itu sekuat kemampuan kita para jamaah sekalian, kita berusaha untuk memperbanyak zikir pada Allah, istighfar dan taqarrub kepada Allah di malam-malam terakhir ini. Ya, kalau bisa dengan siangnya luar biasa bagus, tapi kalau tidak bisa minimal di malamnya kita berusaha untuk menghidupkan malam-malam ini dengan amal-amal soleh, sehingga puncaknya Ramadan adalah 10 hari terakhir. Mudah-mudahan dengan cara iktikaf, dengan cara qiyamul lail, pikiran kita, hati kita tidak terlalu melekat dengan dunia ini, karena dunia ini pada akhirnya akan fana, akan habis. Tetapi yang sampean kejar justru karena al-baqiyatus shalihat, suatu amal yang bisa eksis, bisa langgeng, bisa tetap berada di sisi Allah Subhanahu wa taala,
yang akan mengantarkan kemuliaan diri kita. Karena itu Ramadan ini Allah mempertemukan langit dengan bumi, sehingga turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar itu jumlahnya tidak bisa dihitung kecuali Allah yang Maha tahu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat Jibril memimpin, sehingga tanda-tanda malam adalah hati, pikiran sampean selama punya iman itu merasa lebih tentram. Di malam Lailatul Qadar itu merasa tenang, merasa tentram, merasa senang ibadah insyaallah. Yang kedua, kalau seandainya ditampakkan cahayanya semua kalah, sangat terang cahayanya, tapi tidak semua bisa melihat. Tapi intinya malam itu malam yang sangat tenang, dan Allah subhanahu wa ta'ala memadati, memenuhi ruangan ini dengan para malaikat, sehingga ada semacam perubahan yang dahsyat dalam kehidupan ini. Selain itu takdir Allah diperbaharui. Maknanya apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami Allah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Fiha yufraku kullu amrin hakim, di malam Lailatul Qadar itu Allah memisahkan takdirnya dari Lauhul Mahfuz, diambil untuk masa 1 tahun, sehingga kesempatan bagi kita untuk nyuwun kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya perjalanan hidup sampean semua diparingi istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merasa membela, memiliki agama ini dengan sepenuhnya, sehingga insya Allah kalau ruang, waktu, umur kita ini yang masih ada ini mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, syukur-syukur diberikan umur panjang untuk beramal soleh, sehingga tidak ada ruangan dan waktu yang kosong kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun wujudnya adalah amal dunia, tapi amal dunia yang baik, sehingga akan bermanfaat dan mengantarkan diri kita untuk mendapatkan kemuliaan yang ada di akhirat nanti. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu tidak berlebihan kalau para imam dahulu, Imam Syafi'i contohnya menghabiskan Quran itu sampai 60 juz selama 1 bulan itu. Keterlaluan kayaknya ya. Intinya apa? Intinya sangat luar biasa, sehingga orang yang sangat lancar dan cepat itu 1/4 jam itu bisa 1 juz, sehingga 1 jam bisa 4 juz, itu bacaan cepat. Tapi kalau saya ini gradul 1 jam itu 2,5 juz, Al-Baqarah selesai begitu. Dan semakin lama semakin nikmat kalau kita duduk itu. Tapi kalau masih belum, masih wegah, masih awang-awangan. Tapi kalau sudah berjalan terus beda Quran ini, beda dengan bacaan yang lain gitu. Jadi kalau sudah nikmat, seakan-akan sampean ingin melekat dengan Quran, seakan-akan sampean ingin menghafal Quran, seperti itu kondisinya. Tapi karena itu kita niatkan baik, kita berwudu, kita masuk masjid, kita sholat terlebih dahulu, dan selang-seling supaya Anda tidak bosan dalam menjalankan iktikaf, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Spesial nanti ketika sudah mau sahur, kurang sekian menit, sekian jam, ada qiyamul lail yang akan dipimpin oleh imam. Sehingga di sini alhamdulillah masjid kita ini terang benderang, kipasnya banyak, AC-nya banyak. Mudah-mudahan sekali lagi kita semangat ya dalam mengantarkan kemuliaan, kebaikan, derajat yang tinggi diri kita masing-masing, keluarga kita doakan, orang tua, istri, anak kita doakan. Jangan bapak-bapak atau ibu-ibu berterawih, berdoa sendiri, anaknya tidak dibawa, jangan. Kesempatan baik untuk membawa keluarganya. Anfusakum wa ahlikum naro. Selain kalau bisa diajak semua, yang enggak bisa karena uzur didoakan, yang sakit didoakan semuanya, sehingga insya Allah kalau hidup ini malam ini kita mulai dengan saling berdoa, jangan diminta kalau suami mendoakan istrinya, jangan diminta istri mendoakan suaminya, sudah otomatis ayo kita doakan bareng-bareng, sehingga insya Allah barokahnya itu sumrambah, barokahnya akan merata, sehingga dengan demikian kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat dan didekatkan oleh Allah kepada perbuatan-perbuatan yang taat. Setiap hari malaikat memanggil, ya baghiyal khairi abshir, wahai orang yang bersemangat untuk meraih kebaikan, abshir, sing tenanan, yang bersemangat dengan niat lahir batin. Ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang yang ingin punya unek-unek berbuat tidak baik, berhentilah, tahan dan jauhi selamanya kalau bisa begitu. Demikian jemaah sekalian, sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Rasulullah
selalu meningkatkan di 10 hari terakhir ini yang tidak seperti biasanya. Karena itu alasannya dalam rangka taqarrub kepada Allah, dalam rangka mengharap rahmat dan ridha Allah, terutama ampunannya, dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar meskipun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu diperintahkan selain seluruh Ramadan diisi dengan amal soleh, 10 hari tempatnya Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil diutamakan lagi, dan diutamakan lagi malam 27. Ini maknanya ketika mengerucut pada pembatasan bukan berarti yang lain ditinggalkan. Orang yang mau mendapatkan ridho Allah itu kalau dari awal, dia ingin dari awal, menghidupkan dari awal. Karena itu kemarin 20 hari yang lalu mungkin kita hanya bisa puasa, taraweh, maca Quran ya orang-orang begitu. Mudah-mudahan mulai malam ini grodal gadul yang satpam di sana jangan lupa meskipun nggak bisa itikaf, zikir yang banyak. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa pendek tapi ampuh ya, berkualitas. Sehingga bapak-bapak polisi misalkan yang sedang di jalan jangan lupa berdoa. Ibu-ibu yang sedang masak jangan lupa berdoa. Insya Allah kalau sampai menyediakan sahur bagi yang itikaf ini pahalanya luar biasa. Jadi kenapa kita itikaf ini spesial? Karena supaya sampean bisa mengikat dirinya dengan masjid insya Allah. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.